Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yang berkaitan dengan agenda program Mopri kita. Ya. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Kita akan coba kilas berbagi berkaitan dengan analisis korelasi. Nah, sebelumnya saya akan share tabulasi data adalah bentuk dari tabulasi data kita yang sebelumnya. Secara umum, tabulasi data kita seperti ini. Ini yang umumnya ada 30 sampel berdasarkan data demografi kita, gender, status, dan tingkat pendidikan. Variabel kita ada komitmen, motivasi, job satisfaction, ya. Kemudian ada performance kinerja. Nah, data ini sudah kita kelompokkan tentunya ya untuk menelusuri hubungan berdasarkan gender. Itu ada lelaki, itu ada 16 ya. Data kita ada punya data 16 responden laki-laki. Kemudian untuk data perempuan kita ada 14 total 30. Untuk data status single ada 13. Data berkeluarga kita itu ada 17. Kemudian untuk data S1 kita ada 5, S2 ada 13, kemudian S3 ada 12. Nah, bagaimana kita memaksimalkan data-data yang kita sudah kelompokkan ini dalam analisis korelasi. Kita coba membuka lembar kerja SPSS kita. Ini adalah lembar kerja SPS kita. Kita memanggil data. Data kebetulan kita menyimpannya itu ini ya, di data manajemen. Nah, di sini ada data-data kita, yang data umum, data keseluruhan kita, total 30 sampel. Ini data per gender, laki-laki, perempuan, ini data per status, single, berkeluarga, dan ini data berdasarkan tingkat pendidikan. Kita mulai dari data kita secara keseluruhan. Kita coba melihat hubungan korelasi secara keseluruhan. Data sudah terpanggil, dia akan tampil seperti ini. Nah, data ini akan kita coba buat analisa, kita olah dalam bentuk korelasi. Ada korelasi, big budget, masukkan semua total dari item variabel ke kolom variabel. Komitmen, motivasi, job satisfaction, kemudian data play person, ini untuk data yang normal. Kalau distribusi data yang normal, kita menggunakan person correlation. Oke. Nah, ketika diklik OK, hasil akan menampilkan output dari korelasi kita. Ini output korelasinya akan berbentuk seperti ini. Ini adalah output korelasi secara keseluruhan dari 30 sampel kita. Kita melihat di sini korelasi person correlation komitmen, hubungan komitmen dengan motivasi sebesar 0,85, kemudian hubungan komitmen dengan kepuasan kerja job satisfaction 0,74, komitmen dengan performance sebesar 0,37. Nah, ini adalah data secara keseluruhan yang dapat kita telusuri. Nah, bagaimana kalau kita coba menelusurinya berdasarkan gender atau jenis kelamin? Kita dapat melakukan analisis berdasarkan gender. Korelasi, bipetrate, kita data yang kita gunakan tentunya data gender. Yang kita kembali ambil data
gender. Nah, jadi kita buka lembar kerja kita. Ini lembar kerja kita yang memanggil data berdasarkan jenis kelamin dan gender. Ini gender laki-laki. Kita melihat korelasi dari gender laki-laki. Kita klik, data kita sudah terlihat ya, ada 16. Nah, ini dapat kita lakukan analisis. Itu jenis kelamin laki-laki. Sama, kita melakukan hal yang sama. Semua variabel kita masukkan ke kolom variabel. Itu data gender, person correlation, OK. Nah, ketika kita klik OK, hasil akan menunjukkan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah berdasarkan gender, ya, jenis kelamin laki-laki. Jadi hubungan berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau gender laki-laki. Hanya seperti tadi pembacaannya ada 16 sampel. Signifikannya dapat kita lihat dari sini. Nah, ini dia signifikan, ini tidak signifikan. Itu gender. Nah, dapat kita telusuri nilai sigma harus lebih kecil dari 5%. Kalau yang tadi ini secara keseluruhan, keseluruhan kalau kita perhatikan, ada juga yang tidak signifikan ya. Seperti yang ini tidak signifikan dia. Nilai N, maaf, ini tidak signifikan dia. Lebih besar dari 0,05. Kita coba telusuri lagi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan. Kita memanggil data yang tersimpan tadi. Pilih data yang sudah kita kelompokkan dalam gender perempuan. Klik OK. Dan setelah kita klik OK, data kita akan menampilkan data yang sudah dalam bentuk gender. Ya. Data dalam bentuk gender itu share seperti ini datanya. Tiga, ini. Nah, kita ada 14. Ya, responden perempuan kita itu ada 14. Nah, 14 ini apa kita coba lakukan analisis, telusuri korelasinya data perempuan. Dan semua variabelnya ke kolom variabel. Kita pilih person, pilih OK. Nah, ketika kita pilih OK, output akan menampilkan hasil korelasi perempuan berdasarkan gender perempuan. Hasil korelasinya seperti ini. Nah, ini dapat kita lakukan juga untuk status ya, status yang single dan juga untuk yang sudah berkeluarga, kemudian untuk berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau kita menelusuri karena datanya kita punya, bagaimana kita memaksimalkan dari data demografi yang kita miliki, ya, yang kita punya. Yang kita dapat nanti menelusuri satu persatu. Nah, cuma di sini kita kasih ikuti, misalnya korelasi dalam kurung atau kita buat berdasarkan jenis kelamin perempuan atau perempuan. Ini hanya untuk korelasi perempuan. Nah, dari korelasi perempuan ini kita telusuri nilai sigma. Ini yang tidak signifikan yaitu antara komitmen dan kepuasan yang tidak signifikan. Kalau gender laki-laki, kita lihat perhatikan kalau gender laki-laki yang tidak signifikannya komitmen dengan kinerja. Nah, sementara kalau secara keseluruhan laki dan perempuan bergabung itu semuanya signifikan dia. Ya, hubungan komitmen dengan motivasi, hubungan dengan kepuasan, hubungan dengan ini semuanya berada pada kategori signifikan. Punya hubungan yang signifikan. Dan untuk lelaki, data laki kita 16 laki tadi, yang tidak ini juga laki-laki signifikan ya, semuanya signifikan.
Oke, yang tidak signifikan itu adalah hubungan antara job description dengan performance. Nah, kalau untuk perempuan, dan kalau laki-laki komitmen dengan motivasi signifikan, komitmen dengan kepuasan signifikan, komitmen dengan kinerja juga dengan kinerja ini tidak signifikan, lebih besar dari 0,005. Sementara untuk perempuan, komitmen motivasi signifikan, komitmen dan job description yang tidak signifikan. Komitmen dengan kinerja dia signifikan. Yang laki-laki komitmen dengan kinerja tidak signifikan. Begini, komitmen dengan kinerja dia tidak signifikan. Perempuan komitmen dengan kinerja signifikan. Nah, perempuan komitmen dengan kepuasan kerja tidak signifikan. Laki komitmen dengan kepuasan kerja signifikan. Betul. Nah, kita latihan lagi untuk coba menelusuri berdasarkan status. Kita kembali ke lembar kerja SPS kita untuk mengambil data status. Nah, ini adalah data berdasarkan gender. Jadi kita ambil data status. Nah, data status kita ada di sini sudah kita kelompokkan dari data berdasarkan status single. Oke, ketika kita klik OK, dia data status kita itu akan tampil seperti ini. Ada 13 status responden kita yang single. Nah, ini dapat kita lakukan analisis korelasinya. Dapat kita uji korelasinya. Masukkan semua variabel ke kolom variabel. Nah, kita klik OK. Ketika kita klik OK, hasil output SPS akan menunjukkan tampilan hasil yang seperti ini. Nah, ini adalah hasil ini hubungan single ya, hubungan berdasarkan status single. Kita memiliki 13 yang berstatus single. Dan hubungan dapat kita telusuri. Kita perhatikan di sini komitmen yang signifikan komitmen dengan motivasi, komitmen dengan kepuasan tidak signifikan, kemudian komitmen dengan kinerja juga tidak signifikan. Ini yang berdasarkan status single. Dan kita dapat mencermati yang lain. Justru di sini ada hubungan yang negatif ya. Kita perhatikan di sini komitmen dengan performance dengan kinerja itu punya hubungan negatif tapi tidak signifikan. Bagaimana kalau yang sudah berkeluarga? Kita coba melihat data yang sudah berkeluarga. Kita kembali ke ini, kalkulasi. Dan kita kembali ke kita. Kita memanggil data yang sudah berkeluarga. Keluarga. Oke, data berkeluarga. Kita cek apakah sudah terbaca oleh lembar kerja kita. Nah, ini data sudah berkeluarga. Kita punya data 17 yang sudah berkeluarga dari responden kita, 13 yang single. Total sampel kita 30. Ini sudah terbaca ya. Ini dapat kita telusuri, dapat kita lakukan uji korelasinya. Kita lakukan hal yang sama, masukkan semua variabel pada kolom variabel. Klik OK. Jika kita klik OK, output akan SPS akan menampilkan output hasil. Hasil akan ditampilkan hasil yang seperti ini. Nah, ini adalah hasil yang berdasarkan status yang sudah berkeluarga. Nah, tadi di sini ada yang belum berkeluarga di sini. Kita perhatikan di sini ada 1, 2 yang tidak signifikan. Ada juga yang negatif, yang sudah berkeluarga itu kita telusuri. Di sini semuanya signifikan. Dan tidak terlihat kita yang hubungannya itu negatif. Nah, ini dapat kita explore. Itu keperluan kita. Nah, masih ada lagi data-data dari
data demografi kita yang dapat kita telusuri. Ya, ini kita sudah melakukan penelusuran terhadap dua data demografi. Pertama, data demografi berdasarkan gender, kemudian data demografi berdasarkan status, ya, status single dan berkeluarga, gender berdasarkan laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi kita secara keseluruhan, ya, datanya 30 sampel. Kita masih punya data berdasarkan tiga pendidikan dan juga masih ada data-data lain dalam penelitian kita, misalnya data demografi itu juga dapat kita telusuri dan kita mampu mengeksplor, memberikan informasi yang lebih full ya, lebih maksimal, lebih baik untuk menyampaikan hasil penelitian atau kajian kita. Nah, kita coba lagi simulasi yang berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kita tentunya akan membuka lagi lembar kerja kita dan kita memanggil data yang berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, nah, di sini kita ada tiga pendidikan S1, S2, S3. Kita lihat berdasarkan tiga pendidikan itu hubungan dari masing-masing variabel itu seperti apa. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, nanti kita cek apakah sudah terbaca di lembar kerja SPS kita. Nah, ini hasil S1 kita punya 5 ya, responden S1. Artinya sudah terbaca. Nah, dapat kita siasati, kita lakukan uji korelasi untuk melihat hubungan masing-masing variabel berdasarkan tiga pendidikan S1. Centang persen. Oke. Nah, ketika kita klik OK, SPS juga akan menampilkan hasil output yang kita uji tadi berdasarkan tiga pendidikan S1. Ini ada lima di sini dapat kita kasih tanda ya korelasi pendidikan S1 seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita cermati berdasarkan tiga pendidikan S1 itu hubungan variabel komitmen dengan motivasi itu tidak signifikan. Dengan kepuasan kerja juga tidak signifikan, dengan kinerja juga tidak signifikan. Ini berdasarkan tiga pendidikan S1. Ya, pembacaannya sama. Coba lagi menelusuri kalau berdasarkan tiga pendidikan S2, sekarang kita dapat melihat apa sekilas gambaran hubungan atau perbedaan hubungan dari masing-masing tingkat pendidikan dan juga berdasarkan status, kemudian juga berdasarkan gender, baik laki-laki dan perempuan. Ya, kita kembali lembar kerja. Kita panggil data kita yang sudah kita kelompokkan tadi berdasarkan tiga pendidikan ini S2. Oke. Nah, ketika kita klik OK, kita coba cek kembali apakah data di lembar kerja kita itu sudah terbaca. Tiga pendidikan S2 kita punya 13. Ya, 13 yang berpendidikan S2. Di sini kita lihat ada S2 ya. Kita perhatikan di sini ada. Ini ada S2. Oke, nah data itu kita telusuri hubungannya berdasarkan tiga pendidikan. Dan variabel, belum variabel. Oke. Nah, ketika kita klik, setelah kita klik OK, kita SPS akan menampilkan hasil output ya, korelasi daripada tiga pendidikan S2. Nah, kita perhatikan berdasarkan tiga pendidikan S2, kita cermati di sini, ini korelasi pendidikan S2 berdasarkan tiga pendidikan S2. Hubungan komitmen dengan motivasi signifikan. Kalau tadi S1 tidak semua tidak signifikan. Hubungan komitmen dengan kepuasan signifikan, nah, hubungan komitmen dengan kinerja yang tidak signifikan. Satu yang kita temukan yang tidak signifikan dan dapat menelusuri juga hubungan-hubungan yang lain hari ini. Yang terakhir ya, akhir kita coba melihat berdasarkan tiga pendidikan S3. Kita kembali pada lembar kerja. Kita coba memanggil data yang sudah kita kelompokkan pada item S3. Kelompok S3. Kita klik, kita coba melakukan
akan cross check ya, cross check kembali berdasarkan tingkat pendidikan S3. Pada sudah terbaca datanya. Ini, nah ini data sudah terbaca. Oleh lembar kerja kita S3. Di sini S3 kita punya 12 responden S3 kita. Nah, kita juga dapat menelusuri, kita coba telusuri ya dengan tiga pendidikan S3 itu masing-masing variabel itu seperti apa. Sehingga nanti kita dapat membuat menyampaikan menyampaikan hasil data yang kita miliki pada bab 4 itu tentang acu dan pembahasan agak lebih leluasa gitu. Setelah kita klik, setelah kita klik seperti biasa, SPSS akan menampilkan hasil output korelasi yang kita uji tadi. Nah, ini kita sudah dapat ya, sudah sampai ini hasil dari pendidikan juga korelasi pendidikan S3 berdasarkan tiga pendidikan S3. Kalau berdasarkan tiga pendidikan S3, kita cermati di sini komitmen dengan motivasi signifikan hubungannya sebesar ini. Dengan job satisfaction signifikan, dengan hubungan juga signifikan. Nah, berdasarkan tiga pendidikan S2, kita coba cermati satu yang tidak signifikan. Komitmen dengan performance. Nah, berdasarkan tiga pendidikan S1, ini semuanya tidak signifikan. Komitmen dengan motivasi tidak signifikan, komitmen dengan job satisfaction tidak signifikan, komitmen dengan performance tidak signifikan. Berdasarkan status ya, nah, berdasarkan status di sini kita kasih oke, berdasarkan status yang sudah berkeluarga semuanya juga signifikan. Berdasarkan hasil status yang single, terdapat dua yang tidak signifikan. Ini. Kemudian secara keseluruhan, ini kita yang secara keseluruhannya yang ini, nah, ini satu tidak signifikan. Ya, laki-laki ya, ini untuk perempuan. Yang gender. Kita coba cermati dari yang pertama. Yang pertama ini secara keseluruhan ya Bapak Ibu, ya, teman-teman. Ini secara keseluruhan signifikan. Nah, 30 sampel kita signifikan. Nah, kita telusuri yang berdasarkan gender. Ini gender laki-laki satu yang tidak signifikan. Berdasarkan gender perempuan, satu yang tidak signifikan. Tapi yang tidak signifikan itu adalah komitmen dengan kepuasan gender perempuan. Yang laki-laki yang tidak signifikan adalah komitmen dengan performance. Nah, kemudian berdasarkan status, ini status single, yang status single, dua yang tidak signifikan. Berdasarkan status yang sudah berkeluarga, semuanya signifikan. Berdasarkan tiga pendidikan S1, yang ini ada 5 ya. Berdasarkan tiga pendidikan S1, semuanya juga tidak signifikan. Berdasarkan tiga pendidikan S2, satu yang tidak signifikan itu komitmen dengan kinerja. Berdasarkan tiga pendidikan S3, semuanya signifikan. Oke. Mungkin untuk hari ini simulasinya kita sampai di sini ya. Mungkin next kita coba sharing lagi bagaimana mendeskripsinya barangkali dalam pembahasan hasil dan pembahasan pada bab 4. Yang jelas ikuti sharing atau yang sudah di-record ya, ikuti sharing Hadrianto yang berkaitan dengan di ngopras. Di situ saya coba berbagi juga apa yang kita bagikan itu berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan sangat-sangat cukup membantu. Cukup sampai di sini, saya Trianto, saya kurang mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.